untuk bagaimana supaya masyarakat ini mempunyai kesiapan sumber daya atau kemampuan serta kemauan untuk mencegah atau mengatasi masalah baik itu kesehatan maupun bencana dan kegawat daruratan. Ini musim hujan, terkadang banyak kejadian-kejadian sama halnya kemarin ada beberapa kejadian rumahnya terjadi atau terkena angin puting beliung. Di Majanang itu kemarin ada sekitar kalau tidak salah 6 rumah yang terkena, di Jawi-Jawi 1, yang banyak itu di Taipa ada 5. Alhamdulillah kemarin ini sebenarnya kita perlukan bagaimana supaya masyarakat itu bisa merespon dengan cepat. Kalau misalkan ada kejadian-kejadian segera dilaporkan oleh pemerintah desa supaya kami juga bisa menindaklanjuti ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, alhamdulillah kemarin Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa disingkat dengan BPBD itu sangat sigap menanggapi pelaporan tersebut. Setelah kita laporkan, alhamdulillah besoknya begitu bantuannya langsung disalurkan. Jadi kalau bahkan hal-hal darurat, ya kepekaan itu memang biasanya kaum perempuan lebih peka. Ya, kalau sudah mau lihat air sudah mau datang ke sini, kan biasanya kan tinggal dulu 1 hari di Tekola Buah sana atau di Lekoala. Nanti hari berikutnya baru sampai. Saya agak bingung karena saya kan baru 3 bulan di sini. Kita baru-baru menghadapi kemarin banjir ya. Kemarin kalau nggak salah 3 minggu yang lalu, ya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Saya langsung memberikan pesan di grup WA supaya masing-masing desa memberikan laporan terkait dengan dampak dari banjir. Kemudian Pak Desa Majanang sama Pak Desa Mati Rotasi bilang besok bisa nggak percayaman. Dan kenapa besok? Oh ternyata nggak, besok baru sampai akhirnya dari sana. Saya bingung karena saya dituntut hari itu harus melaporkan dampak dari banjir hari itu. Pak Desa Majanang dengan Bang Ali di Mati Rotasi sampaikan nanti besok Majanang sama Victor Rotasi. Saya bertanya-tanya, kok bisa? Udah nanti besok katanya baru sampai airnya. Ya. Besok baru sampai airnya. Artinya di situ sudah ada kesiapsiagaan dari kita, ya, bahwa ternyata kondisi itu. Tujuan utama dari mitigasi bencana ini yaitu mengurangi risiko bencana. Tentu saja ketika kita diberikan pemahaman, diberikan sosialisasi, ya tentu ini akan menimbulkan kesiapsiagaan kita, ya. Efeknya pasti nanti akan mengurangi risiko bencana, baik itu risiko bencana untuk korban jiwanya ataupun kerusakan kerusakan bangunan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mitigasi bencana ini menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan. Bahwa yang harus kita ketahui di sini tentang kegawat daruratan dan siaga bencana. Kegawat daruratan itu yang harus kita ketahui dulu bahwa kegawat daruratan itu apa. Jadi kalau yang dimaksud dengan kegawat daruratan itu maksudnya suatu situasi apabila kita tidak menangani atau apabila kita tidak menolong akan bisa mengancam kejiwaan, akan mengancam nyawa. Jadi misalnya ada sesuatu yang misalnya tiba-tiba kasus-kasus misalnya tiba-tiba muncul kasus-kasus kejadian luar biasa di desa, kalau misalnya kita tidak tangani secepatnya akan mengancam jiwa seseorang atau pasien tersebut. Jadi itu namanya yang dimaksud dengan kegawat daruratan. Dan kemudian siaga bencana, sebelum ada bencana kita harus siap-siap dulu sebelumnya. Apa yang kita harus persiapkan, mulai dari tenaga, dari diri kita sendiri. Biasanya kan kalau tangannya yang tidak bisa ngangkat, berarti kencangnya di otak kiri. Kalau kaki kirinya tidak bisa ngangkat, tangan kanan kirinya tidak bisa ngangkat, berarti otak kanan. Ya, berbalik lawan arus. Itu stroke. Oke? Ingat pembuluh darah di otak ada 4 yang besar, sama dengan jantung ada pembuluh darah 4.
Jadi biasanya kita bilang, pasang cincin. Pernah dengar? Pasang cincin jantung. Gunanya apa? Jadi kayak cincin betulan. Jadi gara-gara kolesterol menyumbat di pipanya terlalu banyak sampah, dikasihkan cincin supaya dia terbuka. Oke? Jadi pipanya terlalu banyak sampahnya atau pembuluh darahnya banyak sekali, melengket itu kolesterol. Jadi dikasihkan cincin masuk ke dalam supaya dia pembuluh darahnya membesar kembali. Harusnya bisa kembali. Oke? Jadi biasa ditanya, berapa pasang cincin Pak? 2. Berapa? 3. Ya, maksimal 4. Taksisnya terjadi 2 hidup. Dua-duanya hidup. Tapi kalau satu saja biasanya vokal ya biasa korek-korek saja. Jadi banyak pemeriksaannya, Bu. Faktor pemeriksaan pengguna ada APTT, ada APDT, ya. Jadi lihat pembukaan darahnya anaknya, ada terganggu tidak pembukaan darahnya? Saya mau sharing lah pembuat Tiongki satu teknik. Bagaimana ibu-ibu ini siap ketika ada terjadi kondisi-kondisi gawat darurat di rumah. Tadi dokter sudah jelaskan teori. Saya mau prakteknya. Bagaimana kalau dulu itu orang tua kita, nenek kita, ya kalau biasa ada dia pergi di sawah, apa jadi masuk di kamar mandi, ya jatuh, meninggal, biru dia punya leher, nah karena itu toaka, kayak sekali nih, hati kangen langsung Nah sebenarnya itu bahasa kita di masyarakat, bahasa nenek-nenek kita dulu yang memang belum tahu bahwa sebenarnya itu adalah kondisi-kondisi serangan jantung, ya. Sebenarnya itu serangan jantung. Berhenti jantungnya memompa. Saya sudah jelaskan, Pak Dokter. Bahwa kita hidup ini ya karena ada 3 organ utama ya yang berfungsi secara baik. Kalau tidak berfungsi itu salah satunya, insya Allah kita akan menuju ke dunia lain. 1, jantung kita sendiri. Yang kedua paru-paruta, yang ketiga otak. Itu 3.